Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Justika Fahmi. Saya dari Universitas Riau, Prodi Arsitektur. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur vernakular. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian vernakular. Arsitektur vernakular itu merupakan arsitektur yang berasal dari arsitektur rakyat yang memiliki nilai ekologis, arsitektonis, dan alami karena mengacu pada kondisi dan potensi iklim, budaya, masyarakat, dan lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang pada arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berakar pada tradisi etnik. Arsitektur vernakular didasarkan pada local knowledge, lokal material yang erat dengan elemen yang berbau mitos, berdasarkan cara hidup dan kepercayaan masyarakat setempat. Arsitektur vernakular dibangun oleh warga setempat berdasarkan pengalamannya. Hal itu merupakan jawaban atas setting lingkungan tempat bangunan tersebut berada. Arsitektur vernakular tidak hanya berupa produk, tetapi juga proses, di mana lebih kepada konsep daripada materi. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik arsitektur vernakular, di mana menurut para ahli, yang pertama menurut Paul Gott tahun 2000. Isinya yang pertama adalah bentuk keseharian akrab dengan daerah tertentu dari populasi. Yang kedua, sering disebut bahan tersedia sekitarnya untuk diaplikasikan pada fungsi bangunan. Yang ketiga, arsitektur vernakular sering diasumsikan suatu arti, yaitu kepentingan dari kehidupan sehari-hari orang biasa dapat dikatakan tidak termasuk bangunan yang dirancang secara profesional atau tanpa arsitek. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Amos Rapoport pada tahun 1969, yang mana isinya yang pertama adalah proses pembentukan arsitektur vernakular berhubungan dengan lingkungan yang terbentuk. Yang kedua, produk arsitektur vernakular di mana menjelaskan lingkungan sekitar, kualitas, dan atributnya, termasuk arsitektonik, formal, tradisional, estetik dari lingkungannya. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur vernakular, di mana menurut para ahli, yaitu salah satunya Paul Oliver pada tahun 1987, yang isinya ada 8, yaitu yang pertama adalah arsitektur vernakular itu berada pada pemukiman perdesaan. Yang kedua, tipe dan proses pembangunan bangunan vernakular. Yang ketiga, dibangun sedekat mungkin dengan tanah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya di sekitar, seperti di pedesaan itu memiliki banyak pohon bambu, mereka memakai pohon bambu itu sebagai bangunan rumah mereka. Yang kelima, mengatasi kondisi iklim. Yang keenam, memiliki ruang komunal atau berkumpul pada suatu desa tersebut. Yang ketujuh, memiliki nilai-nilai simbol-simbol dan makna pada rumah vernakular. Yang ke-8, memiliki dekorasi yang unik pada bangunan vernakular tersebut. Baiklah, sekian penjelasan tentang arsitektur vernakular. Kita akan melanjutkannya kepada contoh-contoh bangunan arsitektur vernakular yang ada di Indonesia dan mancanegara. Berikut adalah contoh bangunan vernakular yang ada di Indonesia, yaitu Rumah Adat Baru Niang Warebo Flores.
Rumah adat Maruniang dapat ditemukan di Kampung Warebo, Gunung Pocoroko, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Selanjutnya adalah contoh bangunan vernakular yang ada di luar negeri, yaitu Turf House. Turf House ini berasal dari Islandia.